Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala khalila Ibrahim imaman lana wa lisa'iril muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ritual ibadah yang sama-sama kita maklumi pertama adalah ibadah haji di Makkah dan hari peringatan Hari Raya Idul Adha. Dua tradisi ini disebut sebagai syar'u man qablana syar'un lana, syariat Nabi dan umat terdahulu yang kemudian menjadi syariat agama kita. Sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi tokoh sentral dalam peristiwa Udhiyah, peristiwa Hari Raya Kurban ini. Begitu pula dengan ibadah haji. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita simak perjalanan uswah qudwah hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran, dalam 24 surat yang berbeda. Nabi Allah Ibrahim lahir di Babilonia, daerah sekarang menjadi daerah wilayah Turki dan sebagian Iran. Kecilnya Nabi Ibrahim diasingkan oleh orang tuanya karena pada saat itu raja akan membunuh anak laki-laki yang dikhawatirkan nanti akan merebut kekuasaannya. Diasingkan ke dalam hutan dan setelah beranjak remaja beliau pulang ke rumahnya. Dilihatnya seluruh penduduk menyembah patung berhala. Betapa kagetnya juga pembuat patung itu adalah bapaknya sendiri, Azar. Kemudian Nabi Ibrahim dianugerahkan juga kekuatan intuisi pikiran, rasionalitasnya cemerlang. Beliau mengatakan, kenapa patung yang dibuat sendiri, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apapun, itu yang disembah. Kemudian Nabi Ibrahim pergi dari kaumnya itu. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku ini akan pergi menemui Tuhanku dan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Tatkala malam menjelang, Nabi Ibrahim melihat bintang gemintang. Inikah Tuhanku? Dilihat sinar yang cemerlang, tapi ketika itu
tenggelam bintang. Saya tidak akan pernah bertuhan kepada yang tenggelam. Esok harinya melihat rembulan, sinarnya menerangi seluruh alam. Ini lebih besar, ini Tuhanku. Tapi begitu juga tenggelam, habis masanya. Dan ketika melihat matahari, ini lebih terang, lebih besar, menyinari seluruh alam. Dan ketika sore hari tenggelam sang surya, Nabi Ibrahim berkesimpulan bahwa semua yang hancur, yang tenggelam, yang musnah itu bukan Tuhan. Tuhanku adalah pencipta semesta raya. Jadi kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Ibrahim menggunakan akalnya untuk mencari, kemudian menemukan Tuhannya, menemukan Allah Al-Khaliq Jalla wa'ala, pencipta semesta raya. Jamaah dirahmati Allah, dari pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ini adalah Nabi Ibrahim teguh memegang prinsip tauhid, prinsip akidah tauhid, mengesahkan Allah. Semua yang terindra, semua yang terasa, semua yang bisa dilihat ini adalah makhluk. Karena Al-Khaliq dimensinya berbeda. Allah pencipta semesta raya ini, dan itu hanya bisa dirasakan oleh keimanan yang kuat dan kokoh dalam hati. Pelajaran kedua, ketika Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, orang tuanya sendiri membuat patung, tapi beliau terkenal sebagai orang yang penuh kasih sayang, penyantun, dan terutama beliau adalah sangat penyabar dan tabah menghadapi ujian. Ketika berdakwah, hanya dua yang mau mengikuti dakwahnya. Pertama itu Lut, yang kemudian menjadi nabi, dan Sarah, yang kemudian menjadi istrinya. Terus Nabi Ibrahim berjalan dari Babilonia kemudian ke Palestina di Heran, dan dari sana beliau diperintahkan untuk pergi ke Mesir. Dari Mesir kemudian balik lagi diperintahkan ke Palestina, dari Palestina kemudian diperintahkan ke Bakkah. Bakkah adalah nama awal dari kota Mekkah, karena Bakkah itu akan bercucuran air mata, Bakkah, ketika kita berada di tanah suci tersebut. Nabi Ibrahim diberi petunjuk untuk terus berjalan. Jadi Nabi yang dakwahnya sangat panjang, jauh tempuhnya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa kenal lelah, walaupun pengikutnya hanya segelintir, tapi beliau tidak pernah putus asa. Ketika di Mesir, raja pada saat itu ingin mengambil istrinya di atas pertolongan Allah, atas sikapnya, maka diurungkan. Bahkan Nabi Ibrahim diberi budak yang kemudian menjadi istrinya, Siti Hajar. Inilah episode dimulainya rangkaian ibadah dalam agama Islam nanti. Setelah Siti Hajar, kemudian karena lama beliau tidak memiliki keturunan, ini bukti sabarnya Nabi Ibrahim. Beliau diuji dengan banyak hal, bahkan sampai usia 89 tahun belum dikaruniai seorang keturunan pun. Tapi beliau tidak pernah lepas memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang soleh. Dan dari asbab Siti Hajar inilah kemudian setelah dinikahi lahirlah Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ismail inilah yang sebagai cikal bakal keturunan para nabi sampai jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 13 tahun usia Nabi Ismail, lahir kemudian dari istri tuanya yang sudah divonis mandul, tidak punya keturunan karena usia Nabi Ibrahim pada saat itu 99 tahun. Begitu juga istrinya Siti Sarah. Tapi dari rahim Siti Sarah lahirlah Nabi Allah Ishak. Nabi Ishak melahirkan keturunan nabi-nabi Bani Israel. Jadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahir 19 nabi dan rasul dari jumlah 25 nabi dan rasul. Ini adalah buah dari kesabaran, keteguhan menghadapi ujian dan cobaan. Kesabaran terus berdoa, berharap hanya kepada Allah. Diriwayatkan dan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud yang kalah debat dengan Nabi Ibrahim, datang malaikat Jibril. Apa yang bisa saya bantu untuk menyelamatkan kamu, Ibrahim? Saya tidak butuh pertolonganmu, Jibril. Saya hanya bermohon kepada Allah dan tawakal kepadanya. Kemudian turunlah ayat, ya naruni bardan wa salam ala Ibrahim. Wahai api, bardan, menjadi dinginlah kamu dan beri keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukti sekali lagi, di samping teguh, sabar, beliau adalah seorang yang bertawakal. Itu pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai qanitan lillah syakiran li an'umi. Beliau adalah orang yang patuh taat dan orang yang teramat bersyukur atas karunia Allah. Apapun perintah Allah, beliau laksanakan tanpa reserve, tanpa basa-basi. Ketika diperintahkan membawa istri dan anaknya masih balita ke suatu lembah tandus, tidak bertumbuhan, tidak ada kehidupan sedikit pun, dan diperintahkan setelah sampai ke lembah Bakkah, tinggalkan anak dan istrimu. Kemudian yang terjadi adalah itu rahasia Allah. Bakkah kemudian menjadi Makkatul Mukarramah. Di sana ada sa'i, ada air zam-zam, ada tawaf. Rangkaian-rangkaian ibadah haji itu lahir dari ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Kesabaran, ketaatan Siti Hajar, ibu yang hebat. Ketaatan dan kesabaran anak yang soleh Ismail alaihissalam. Bahkan ketika suatu saat Nabi Ibrahim juga dianugerahi menjadi seorang yang kaya raya tapi amat bersyukur. Beliau diriwayatkan memiliki 1000 ekor unta, 300 lembu sapi, dan 700 kambing dan sebagainya. Pokoknya pada saat itu hewan, binatang ternak itu adalah simbol dari predikat kekayaan seseorang. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, ya Ibrahim, milik siapakah semua harta kaya? Semua ini milik Allah. Saya hanya dititipkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak mengambil, saya ikhlas. Kemudian karena manusia, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, jangankan, nah, ini sesumbar, nah, manusiawi ya, jangankan binatang ternak yang banyak ini, kalau saya dianugerahkan, diminta oleh Allah untuk mengorbankan putra saya juga akan korbankan. Itu asbab. Kemudian beliau diberi mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, itu nazarnya itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengatakan, jangankan harta kaya ini, anak
kalau saya dianugerahkan maka saya akan korbankan. Ini ujian terakhir. Nah, tapi kita lihat Nabi Ibrahim menempatkan kecintaan kepada Allah sebagai bentuk kecintaan tertinggi di atas semua hal itu. Dan Nabi Ismail diganti oleh domba yang besar. Domba ini adalah korbannya putra Nabi Adam, Habil. Ketika dulu Nabi Habil mengorbankan domba yang terbaik, yang besar, mengalahkan korbannya buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dari Qabil yang tidak baik. Ini dibawa langsung oleh malaikat mengganti sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah Nabi Ibrahim beserta keluarganya ini adalah Nabi Ibrahim adalah seorang bapak yang hebat, yang luar biasa, dan memiliki anak yang juga hebat. Jadi ini betapapun menyembelih Ismail, beliau mengajak diskusi juga putranya ini. Dan inilah bentuk-bentuk bagaimana cara mendidik putra-putri kita. Dan Rasulullah mengingatkan, adibu auladakum ala thalasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajarkan anak-anak kalian 3 hal. Pertama, mencintai nabinya, mencintai Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi Allah. Hubbi ahli bait, mencintai keluarga zuriyah para nabi. Dan ketiga, qiraatul Quran, ajarkan anak Anda membaca Al-Quran, karena itu adalah kalamullah al-muta'abbad bitilawati. Inilah hikmah, refleksi, dan uswah qudwah hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajarkan manasik haji, mengajarkan cara berkurban, mengajarkan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam beramal. Terakhir, Nabi Ibrahim bergerak Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim kalau mau makan siang atau makan malam, dia selalu nggak mau makan sendirian. Dia mencari temannya sampai 40 orang, diajak makan, diajak bersama-sama untuk menjamu makanannya. Inilah kenapa Allah menggelarinya dengan Khalilullah, kekasih Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan dapat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban